Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Pada chapter sebelumnya berakhir saat pasukan Quanrong telah berada di depan perbatasan Wingate City. Tapi sayangnya ada susunan kuat yang melindunginya. Bahkan itu membuat master susunan pusing dan tidak berkutik. Salah satu master pun melaporkan temuannya kepada Tobatisan. Ia berkata, "Tuan, ada banyak sekali susunan yang kurang lebih membutuhkan ratusan tahun untuk membobolnya. Susunan tersebut terdiri dari susunan tingkat 2, tingkat 5, dan bahkan tingkat 6. Tapi sayangnya Tobatisan sama sekali tidak peduli. Ia hanya berkata, itu urusanmu. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Dan jika kau menolak atau mengabaikannya, maka pilihannya hanyalah kematian." Di dalam hati para master susunan tentu saja mereka sangat kesal. Karena walaupun Tobatisan merupakan komandan, tapi ia sama sekali tidak mengerti terkait dengan susunan yang dimiliki oleh klan Luo. Dan sebagai master susunan tingkat 6, ia tahu benar betapa sulitnya susunan tersebut. Tapi tentu saja ia tidak memiliki hak untuk membantah dan harus mematuhinya. Para master susunan pun kembali berusaha keras untuk memecahkan susunan yang ada di kota Wingate City. Di sisi lain, tentu saja Zovan langsung mengetahui jika ada sekelompok orang yang berusaha mengotak-atik susunannya. Di lain sisi, melihat ekspresi Zovan, Nenek Chu Bijun pun bertanya, "Pelayan Zuo, ada apa?" Dan saat itulah seorang murid keluarga Luo memasuki ruangan. "Pelayan Zuo, di depan ada 10 orang ahli yang sedang mengotak-ngatik susunan." Mendengarkan hal tersebut, beberapa orang nampak terkejut. Apakah mungkin mereka adalah orang-orang Quanrong? Aku tidak menyangka mereka datang begitu cepat. Padahal kita belum memiliki persiapan. Tapi Zovan nampak sangat santai karena ia bahkan meminta Nenek Chu Bijun dan yang lainnya untuk melihat para penyusup yang berusaha menghancurkan penghalang Wingate City. Kembali lagi ke perbatasan, para master susunan tingkat 6 bahkan dibuat sangat pusing hanya untuk membobol susunan tingkat 2. Alasannya sederhana, mereka tidak pernah melihat susunan tersebut. Dan itulah yang membuat mereka frustasi. Beberapa cara telah dilakukan tapi sama sekali tidak berfungsi. Adapun Zovan dan para penatua, mereka yang telah sampai dan menyaksikan hal tersebut hanya bisa tertawa. Para pimpinan aliansi bahkan dibuat sangat takjub dengan susunan yang dibuat oleh Zovan. Hingga pada akhirnya Zovan pun mulai berkata, "Jika kalian tidak bisa membobolnya, kenapa tidak menghancurkannya saja?" Ya, itu adalah nasihat yang diberikan kepada ahli dari Quanrong. Mendengar nasihat tersebut, seorang ahli pun berkata, "Oh iya, terima kasih atas sarannya." Tapi saat mengetahui jika yang memberikan saran adalah Zovan, mereka semua pun langsung ketakutan. Seseorang berkata, Itu Zovan, ia akan membunuh kami." Tapi anehnya, Zovan bahkan tidak melakukan apapun dan pada akhirnya meninggalkan para ahli tersebut. Tentunya itu membuat Nenek Chu Bijun, Long Jiu, dan yang lainnya heran. Mereka bertanya kenapa Zovan memberikan nasihat tersebut. Zovan pun berkata, "Aku hanya ingin tahu siapakah para ahli yang mereka bawa." Intinya di sini Zovan memberikan nasihat tersebut untuk memancing para ahli keluar. Mereka telah mengetahui jika Zovan memiliki Gusantong. Oleh sebab itulah Zovan juga ingin tahu siapakah para ahli yang mereka bawa. Karena untuk menghancurkan penghalang tersebut dibutuhkan kekuatan yang sangat besar. Beberapa saat kemudian, para master susunan pun menyampaikan ide Zovan kepada Tobatisan. Dan tentu saja itu membuat orang-orang penasaran kenapa Zovan
memberikan ide tersebut kepada mereka. Apakah ada tujuan lain? Tapi sayangnya mereka masih belum bisa memahami taktik yang dimiliki oleh Zovan. Hingga pada akhirnya Tobatisan bahkan berkata, "Baiklah, kita tidak memiliki banyak waktu. Mari kita minta bantuan para penatua." Awalnya guru kekaisaran tidak setuju karena mereka merupakan kartu truf yang dimiliki oleh pasukan Quanrong. Tapi menurut Tobatisan saat ini yang terpenting adalah waktu. Karena jika mereka terlalu lama mengulur waktu, itu akan merugikan pasukan Quanrong. Hingga pada akhirnya mau tidak mau mereka pun menyetujui ide tersebut. Tobatisan ditemani oleh 7 serigala dan juga guru kekaisaran menuju sebuah camp tenda yang sangat besar. Dan di dalamnya terlihat 3 pria tua yang duduk di atas kursi besar layaknya singgasana. Itu adalah penatua Hu, penatua Lang, dan penatua Shi. Ketiganya merupakan penatua dari sekte penjinak binatang. Nah, perlu diketahui sebenarnya bekerja sama dengan penatua tersebut merupakan kabar buruk bagi pasukan Quanrong. Alasannya sederhana, karena di antara para penatua lainnya ketiganya bisa dibilang yang terburuk. Bahkan penatua Shi bisa dikatakan sebagai penatua musuh karena ia selalu saja menggoda wanita cantik kapanpun bertemu. Dan kala itu karena ada Toba Liun-er, anak dari Tobatisan, penatua Shi langsung menggodanya. Itu bahkan membuat Tobatisan dan yang lainnya risih. Tapi mereka juga tidak bisa berbuat banyak karena di hadapannya merupakan para penatua ahli yang berada di ranah eternal. Kedatangan mereka nampaknya sudah diketahui oleh salah satu penatua. Seseorang pun berkata, "Aku yakin pasti kalian datang kemari untuk meminta bantuan." Dan Tobatisan pun langsung membenarkan. Ia meminta para penatua untuk membantu menghancurkan penghalang yang ada di perbatasan guna memudahkan para pasukan Quanrong untuk menyerang klan Luo. Tapi awalnya para penatua menolak karena masalah penghalang adalah urusan pasukan Quanrong, jadi merekalah yang harus memecahkannya seorang diri. Tapi untungnya guru kekaisaran berkata, "Yang mulia atau penatua, tolong bantu kami karena ini menyangkut 1/10 wilayah yang akan diberikan oleh Tianyu. Bukankah itu juga akan memberikan keuntungan kepada sekte pengendali binatang? Karena 1/10 wilayah tersebut memiliki kekayaan yang luar biasa." Dan ini juga berkaitan dengan waktu, karena jika kita terlalu lama mengulur waktu, aku takut jika sekte penjaga kekaisaran Tianyu ikut turun tangan. Jadi lebih baik menyelesaikan peperangan ini dengan cepat. Nah, pada akhirnya ketiga penatua pun mau tidak mau harus setuju dengan usulan dari guru kekaisaran. Karena apa yang disampaikan sangatlah masuk akal. Dengan begitu, ketiganya pun mulai bergerak menuju perbatasan Wingate City. Di sisi lain, Zovan dan beberapa penatua dari aliansi menyadari jika sosok kuat mulai terdeteksi. Bahkan Nenek Cupijun nampak sangat terkejut karena pergerakannya sangat cepat dan hampir tidak bisa ia rasakan. Ketiga penatua dari sekte penjinak binatang pun tiba di perbatasan. Ketiganya nampak sangat antusias karena seharusnya tidak ada susunan yang tidak bisa mereka hancurkan di bawah susunan kelas 7. Tapi saat itu terjadi situasi konyol karena salah satu master susunan tidak mengetahui identitas dari ketiga penatua. Ia pun berkata, "Apakah kalian kesini atas perintah Komandan Toba? Akan aku ulangi lagi, penghalang ini akan sangat sulit untuk ditembus kecuali kita menghancurkannya dengan paksa." Yang terjadi selanjutnya tentu saja Pak Tua itu pun langsung dibunuh karena tidak sopan kepada ketiga penatua. Adapun Zovan yang melihatnya mulai berkata, "Para ahli akhirnya tiba. Mereka merupakan ahli tahap eternal karena bisa membunuh seseorang hanya menggunakan jiwanya saja." Mengetahui hal tersebut,
para pimpinan rumah pun nampak sangat terkejut dan juga gemetar karena ini pertama kalinya mereka melihat 3 ahli ranah eternal berkumpul di satu tempat. Tentu saja Penatua Li Jingtian dikecualikan karena ia masihlah ahli baru di tahap eternal. Lalu Zovan pun dengan sedikit cemas pun berkata kepada para penatua, "Kalian semua pergilah dan beritahu Penatua Li Jingtian, aku akan berusaha menahan mereka." Nenek Cubijun pun menanggapinya, apakah susunan tersebut tidak bisa menghalangi mereka? Dan setelahnya, bam! Susunan tersebut pun hancur. Zovan kembali berkata, "Tidakkah kau lihat ada pepatah mengatakan tidak ada penghalang apapun yang bisa menghentikan ahli tahap eternal kecuali penghalang tingkat 7. Jadi seluruh penghalang saat ini tidak ada gunanya di hadapan para ahli tersebut." Zovan kembali berkata, "Cepat pergi beritahu Penatua Li Jingtian karena tidak ada lagi yang bisa melawan mereka kecuali Penatua Li." Tentu saja ketiga ahli langsung menyadari jika para penatua berusaha melarikan diri, tapi Zovan menghadangnya. Itu adalah pemandangan yang aneh di mata ketiga penatua. Bagaimana bisa seorang ahli di ranah Tianshuan tidak ketakutan dan bahkan tidak kabur saat berhadapan dengan mereka. Lalu Penatua Lang yang penasaran pun bertanya, "Nak, apakah kau tidak tahu siapa kami?" Zovan pun menjawab, "Tentu saja tidak, karena kalian belum memperkenalkan diri." Penatua Lang kembali berkata, "Nah, kami adalah para ahli tahap eternal. Seharusnya kau takut." Zovan menanggapinya, "Ahli ranah eternal? Apa itu? Setauku ahli terkuat adalah ahli ranah visi dewa." Nah, tanggapan Zovan tersebut bahkan membuat Tobatisan dan para sipir keluarga terkejut karena Zovan seolah-olah menjadi orang bodoh, berbeda dengan Zovan yang ia kenal. Tapi tentu saja Tobatisan curiga dengan sikap tersebut. Kembali lagi ke tiga penatua, mereka juga merasa aneh dengan tanggapan Zovan. "Apa? Kau tidak tahu ahli ranah eternal? Nah, aku harus memberitahumu. Bahkan 100 ahli ranah visi dewa bisa dibunuh oleh seorang ahli tahap eternal." Nah, para penatua berharap saat Zovan mengetahui fakta tersebut, ia akan ketakutan, mengompol, dan melarikan diri. Tapi ternyata tidak, Zovan masih bertahan berdiri di hadapan ketiganya. Itu membuat semuanya terkejut. Penatua Lang kembali berkata, "Nah, apakah kau tidak mendengarkanku?" Zovan menanggapinya, "Ya, tentu saja aku dengar. Bukankah kau katakan jika satu orang ahli tahap eternal bisa membunuh 100 ahli ranah visi dewa? Apakah kau lupa dengan perkataanmu sendiri?" Mendengar ejekan Zovan bahkan membuat Liun tertawa. Adapun Tobatisan, ia nampak kagum dengan taktik dan juga rencana yang dibuat oleh Zovan. Jadi ada alasan kenapa Zovan berpura-pura bodoh. Itu untuk mengulur waktu agar para penatua berhasil melarikan diri. Tentunya itu membuat ketiganya kesal karena mereka telah diremehkan, dipermainkan oleh seorang bocah di ranah Tianshuan. Penatua Lang yang sudah tidak tahan pun menggenggam tangannya, dan saat itulah sebuah bentuk jiwa muncul. Itu adalah bentuk serigala yang besar. Perlu diketahui jika ahli ranah visi dewa bisa menggunakan jiwanya untuk membunuh seseorang, ahli tahap eternal bisa merubah bentuk jiwanya, dan perwujudan serigala di tangan Penatua Lang merupakan perwujudan dari jiwanya sendiri. Dan setelahnya, bam! Zovan pun terpental terkena serangan dari Penatua Lang tersebut. Bahkan Tobatisan merasa sedih untuk kedua kalinya karena saingannya kini telah mati. Sebelumnya ada Pak Tua Dugu Zantian, kali ini Zovan. Tapi tentunya itu tidak benar-benar terjadi karena nampak jelas api biru terlihat di belakang puing-puing di mana Zovan terpental. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang dari manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.